Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok satu, saya sendiri ada Cindy Ayu Pamungkas sebagai moderator, kemudian dua Devi Ariyanti Lestari, tiga Farhan Albinus Santoso, empat Sarah Nafisa, dan yang terakhir ada Yasinta Arifandra. Nah, pada pembahasan kami di sini ada tiga, yaitu ada pengertian pembelajaran diferensiasi, kemudian contoh keberagaman di kelas, dan yang terakhir teori pendidikan. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan keleluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kesiapan belajar, minat, bakat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda, yang mana tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Jadi, perlakuannya itu berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, oleh karena itu, guru harus mampu memberikan perlakuan yang dapat memenuhi perbedaan karakteristik dari setiap peserta didik tersebut. Nah, di sini ada contoh keragaman peserta didik di kelas. Jadi, peserta didik itu tidak hanya mempunyai gaya belajar satu saja, misalkan audio atau visual. Nah, di sini ada beberapa karakteristik atau keberagaman peserta didik. Yaitu yang pertama, ada kesiapan belajar peserta didik, gaya belajar peserta didik, bakat dan minat peserta didik, 4 profil belajar peserta didik. Nah, setiap peserta didik membutuhkan perhatian yang berbeda dalam proses pembelajaran. Maka, guru harus memiliki keterampilan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Kepada Mbak Devi, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, saya akan membacakan mengenai implementasi contoh keragaman peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, pada saat awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi kepada peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengalaman lama dengan pengetahuan baru dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik memahami hal-hal yang akan diajarkan. Dari kegiatan tersebut, guru dapat mengetahui kesiapan belajar dari peserta didik untuk kemudian dipetakan sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Kemudian diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sarah. Kepada Mbak Sarah, dipersilakan. Baik, yaitu implementasi contoh keragaman berdasarkan gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Seorang guru harus memiliki keterampilan dan strategi pendekatan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Pada saat peserta didik menerima informasi, peserta didik menggunakan panca indera. Terdapat 3 kategori: visual, auditori, dan kinestetik. Setelah menemukan gaya belajar, maka dapat mengetahui dan menentukan metode pembelajarannya. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Kepada Mas Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan implementasi contoh keragaman berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Andi saat ini kelas 4 SD Sukamaju 05 Jakarta. Saat ini Andi di rumah memiliki banyak sekali koleksi raket. Berbagai merek raket ia punya. Bahkan teman-temannya suka meminjam raket. Merupakan anak dari keluarga nelayan. Orang tuanya memiliki usaha pengepulauan ikan dari berbagai nelayan yang melaut. Di setiap ada perlombaan bulu tangkis, Andi selalu diajukan untuk mengikuti lomba. Namun pada saat ini, Andi kesulitan dalam melakukan latihan karena bertabrakan dengan jam pelajaran. Andi sehingga sebagai guru kelas, Bu Ani membantu mengarahkan Andi untuk latihan dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Yasinta. Kepada Mbak Yasinta, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan membacakan implementasi contoh keragaman berdasarkan profil belajar peserta didik. Di dalam kelas pasti terdapat berdasarkan peserta didik. Di dalam kelas pasti terdapat peserta didik berdasarkan profil belajarnya yang terdiri dari bahasa, minat, apa yang dipelajari di rumah, dan gaya belajar, serta kebutuhan khusus, kemudian preferensi belajar, dan latar belakang peserta didik. Kemudian ada konsentrasi, pembelajaran dinamis, prior knowledge, kultur, prior experience, karakter, waktu dalam pengerjaan tugas, status ekonomi, dan liking score. Sebagai guru harus mampu dapat memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisiensi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan dengan peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua dari peserta didik tersebut agar terjalin komunikasi sehingga akan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Oke, itu tadi presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.